Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila sirajan munira. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala aidan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Amma ba'd. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmatnya, kita senantiasa diberikan kenikmatan berupa iman, nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Mulai dari nikmat yang tak terlihat hingga nikmat yang tak ternilai, bahkan tidak bisa dibayar dengan nominal. Kita tahu sendiri, nikmat yang tak terlihat, nikmat yang tidak bisa kita sadari, sulit untuk kita menyadarinya karena nikmat ini sangat kecil bagi kita orang-orang awam, orang-orang yang fakir ilmu. Seperti kita bangun tidur, kita masih bisa melihat dengan baik, melihat tanpa alat bantu penglihatan, mendengar tanpa alat bantu pendengaran, bernafas tanpa oksigen. Kita masih bisa menjalankan kelima indera kita dengan baik dan benar dan sebagaimana mestinya, seperti hari-hari yang lalu. Itu merupakan nikmat yang seringkali kita lalaikan, nikmat yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kemudian kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul dalam majelis ini. Itu merupakan nikmat yang secara langsung kita dapatkan. Maka dari itu, saya pribadi mengajak para hadirin semua, para hadirin sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi.
telah memberikan kita kenikmatan yang tak ternilai, lagi-lagi tak ternilai, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari gelapnya zaman, minaz zulumati, ke terangnya zaman, ke zaman Islam, ke zaman jahiliyah, ilan nur, ke zaman yang terang benderang, zaman yang penuh cerah. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itu semua berkat perjuangan, dedikasi, air mata yang diberikan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah, dinil Islam. Maka dari itu saya pribadi mengajak para hadirin untuk memanjatkan, mencurahkan sholawat, beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai feedback kita, sebagai balasan kita kepada beliau, karena beliau tadi sudah membawa kita dari gelapnya zaman menuju terangnya zaman. Kemudian juga sholawat ini juga agar kita kelak nanti di yaumil akhir diakui sebagai umatnya. Kemudian juga banyak sekali manfaat-manfaat manakala kita senantiasa bersholawat di setiap hari-harinya. Dan di momentum Maulid Nabi ini juga kita merayakan Maulid. Itu merupakan salah satu cara kita mencintai Nabi kita, setidaknya kita tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi, dan ini bentuk rasa cinta kita dengan menyelenggarakan perayaan Maulid ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Jami Al-Ikhlas selaku panitia penyelenggara, yang sudah menyiapkan waktu dan tempatnya, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat baik. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memperkenankan waktu dan tempatnya untuk saya berbicara, memandu kita ya belajar bersama-sama di sini dalam beberapa menit ke depan. Kita bareng-bareng belajar. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hadir di sini. Saya juga perlu banyak belajar, dan mari kita belajar bersama dengan refleksi diri di momentum Maulid ini ya, dengan mengulas kembali sirah nabawiyah, sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan panji Islam. Seperti itu. Hadirin yang berbahagia, hal
pertama yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar kata Maulid Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama adalah hari kelahiran beliau. Beliau ini lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun Masehinya adalah 571 Masehi. Nah, berkenaan dengan ini tentunya pertanyaan yang pertama untuk Maulid Nabi ini adalah untuk satu kalimat Maulid Nabi. Pertanyaan yang terlintas dalam benak kita pertama adalah bagaimana sejarah Maulid Nabi? Apa sih sejarahnya sehingga sampai saat ini kita dapat menyaksikan di mana-mana di Indonesia bahkan mancanegara bahwasanya perayaan Maulid Nabi ini dirayakan dengan begitu meriah dan beragam. Kompleks sekali perayaannya ini. Berdasarkan sumber yang saya baca dari bukunya Happy Birthday Rasulullah karya Ahmad Husni, bahwa sejarah perayaan Maulid Nabi itu ada 3 versi. Versi yang pertama adalah perayaan Maulid Nabi pertama kali dirayakan oleh dinasti Fatimi atau dinasti Ubaid, yaitu sebuah dinasti di Mesir, dan itu hanya perayaan biasa ya, perayaan saja ataupun yang biasa kita kenal saat ini hanya doa bersama gitu, panjatkan doa. Kemudian versi yang kedua adalah versi yang menyatakan bahwa Maulid Nabi ini pertama kali dirayakan oleh gubernur di sebuah daerah di Irak, namanya Gubernur Muzaffar. Itu perayaan kali ini di versi yang kedua ini cukup beragam. Pertama panjat pada doa bersama, kemudian ada sedekah untuk fakir miskin, ada hadiah atau biasa kita kenal sekarang giveaway gitu kan, reward dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hidangan makan bersama gitu. Kemudian versi yang terakhir adalah versi tersebut mengklaim bahwa Maulid Nabi ini pertama kali dirayakan oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Maulid Nabi ini dirayakan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat kaum muslimin yang hendak berperang melawan kaum salib Eropa, di kaum salibis ya, perang salib waktu itu di Eropa, seperti itu. Sebagai pelacut, sebagai pemantik agar terkobarkan semangatnya untuk mengalahkan kaum salibis ini dalam perang salib tersebut, seperti itu. Kemudian kalau sejarah Maulid Nabi di Indonesia sendiri itu
sejauh ini hanya ada satu versi, yakni Maulid Nabi di Indonesia pertama kali dirayakan oleh para wali dengan tujuan agar ini cara para wali mendoktrin masyarakat agar mereka berbondong-bondong masuk Islam, seperti itu. Ya, tadi adalah ulasan singkat mengenai sejarah perayaan Maulid itu sendiri. Kemudian apa makna di balik perayaan Maulid dan apa arti Maulid Nabi itu sendiri? Kita ulas dari maknanya terlebih dahulu ya. Kita maknai perayaan Maulid Nabi ini untuk momentum kita bermuhasabah diri, refleksi diri agar kedepannya lebih baik lagi. Kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan Nabi atau yang biasa kita sebut sebagai sunnah-sunnah Nabi ke dalam keseharian kita. Seperti mendahulukan kaki kanan ketika hendak masuk atau hendak memulai aktivitas yang baik, mendahulukan yang kanan, entah itu kaki, entah itu tangan dan lain sebagainya, dan mendahulukan yang kiri ketika hendak masuk ke tempat-tempat yang kurang baik atau hendak melakukan aktivitas yang kurang baik pula. Selalu berdoa di awal dan selalu bersyukur setelahnya, itu merupakan sunnah-sunnah Nabi. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan Nabi ini adalah harus kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu. Ya, pada diri kita terlebih dahulu. Ketika itu sudah bisa diterapkan pada diri kita tinggal mencoba mengajak kerabat dekat, teman, orang tua, istri, anak, mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai membiasakan diri dengan sunnah-sunnah Nabi tersebut. Ya, seperti itu. Ini makna yang universal menurut saya mengenai Maulid Nabi itu sendiri. Jadi tadi secara garis besar, jadikan Maulid Nabi ini, maknai Maulid Nabi ini sebagai momentum kita untuk merefleksikan diri, untuk bermuhasabah diri, untuk introspeksi diri. Kemudian arti daripada Maulid Nabi itu adalah Maulid kelahiran Nabi adalah Nabi Yuna Muhammad SAW. Yang berarti Maulid Nabi ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita tahu Nabi lahir tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Nabi lahir tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Seperti itu. Kemudian apa fadilahnya? Pertanyaan selanjutnya yang menarik untuk kita bahas adalah apa fadilah menyelenggarakan atau merayakan Maulid Nabi tersebut? Ya, kita tahu di Indonesia saja beragam sekali mengenai perayaan Maulid Nabi ini. Ada yang menyelenggarakan sholawat bersama, ada yang menyelenggarakan doa bersama, pengajian bersama, pembacaan doa berjanji ataupun salawat berjanji bersama, gitu kan. Dan banyak lainnya. Ada yang merayakan Maulid Nabi dengan berbagi-bagi, bersedekah dengan fakir miskin.
itu semua adalah bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Yang mana bid'ah itu hal-hal yang dilakukan yang tidak ada di zaman Nabi, dan bid'ah yang satu ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Seperti itu. Ya, kemudian apalagi jamaah para hadirin, kita semua harus menanamkan mahabbah ataupun kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad. Ya, karena kalau kita sudah cinta saja gitu kan, itu kita terjaga, dalam artian kita bukanlah orang-orang yang merugi, seperti itu. Kemudian kita juga tadi sudah saya sampaikan di awal, kita harus diupayakan menerapkan sunnah-sunnah beliau agar kita diakui sebagai umatnya beliau. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti sesuatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya, seperti itu. Kemudian kata Nabi, barang siapa mereka yang mencintai aku melebihi dari kecintaannya terhadap dunia, melebihi dari kecintaannya terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, maka terus kita juga harus jadikan Nabi kita Muhammad sebagai panutan nomor satu, manusia nomor satu yang harus kita teladani, melebihi idol K-pop, melebihi football player profesional seperti Cristiano Ronaldo. Yang kita tahu Cristiano Ronaldo ini sedang naik daun di usianya yang sudah semakin menua gitu kan. Memang kita perlu mengambil sisi positifnya dari perjuangan public figure dari kehidupan beliau, kehidupan mereka gitu. Tapi kita tidak boleh mensejajarkan public figure tersebut dengan Nabi. Jangan mensejajarkan saja, tidak boleh, apalagi lebih tinggi gitu ya. Jadi kita harus menjadikan Nabi sebagai idol nomor satu, harus lebih tinggi. Dan perayaan Maulid ini harus kita sambut dengan sukacita. Kenapa? Karena supaya, kata Nabi, mereka yang tidak bahagia menyambut hari lahirku, mereka yang tidak bahagia dengan hari kelahiranku, sesungguhnya mereka tidak pernah merasa bahagia di dunia. Jadi intinya tadi dari perkataan, dari sabda Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu. Jadi kebahagiaan di dunia ini pada intinya adalah mereka yang bahagia menyambut perayaan Nabi, dan mereka yang menemukan cintanya yang paripurna. Cinta yang paripurna adalah cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya, seperti itu. Jadi apa tadi?
maknai momentum maulid ini ya jamaah para hadirin yang berbahagia. Maknai momentum maulid ini sebagai refleksi diri, sebagai introspeksi diri, sebagai muhasabah diri agar kita kedepannya lebih bahagia lagi, lebih baik lagi. Jadi kita mulai coba tanamkan sepulang dari majelis ini, kita coba tanamkan hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik, dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian setelah ini mulai sudah tertanam dalam diri kita, kita coba tanamkan dalam diri orang-orang terdekat. Seperti itu. Dan kita senantiasa jangan pernah bosan menghadiri majelis ilmu, jangan pernah bosan terhadap kecintaan kita ke Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan, jangan pernah luntur, atau jangan pernah berkurang kecintaan kita terhadap beliau. Di Al-Quran ayat surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Aku akan mengangkat aku akan mengangkat derajat orang-orang dari kalian yang duduk majelis ilmu yang seperti ini nih. Ini derajatnya lebih baik daripada mereka yang tidak ikut. Apalagi ini kan merayakan hari lahir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja tadi poin-poin penting dan pesan dari saya. Tetap semangat, bahagia atas pilihan kita adalah Islam. Islam sebagai jalan pilihan kita, bahagia atas pilihan, tetap bahagia atas pilihan. Tuh kan? Cinta sebab karakter kita adalah cinta yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bahagia atas pilihan, cinta sebab karakter, dan hidup bersama nilai. Manusia yang bernilai adalah manusia yang berakhlak, yang beriman. Seperti itu. Iman, ilmu, dan amal. Yakinkan dengan iman, sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Seperti itu. Ikhtiar maksimal, kemudian selebihnya pasrahkan. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih atas semua elemen yang terlibat dalam perayaan Maulid ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina al-mukarram, Nabiyina al-musyarram.